Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita kembali lagi bermajelis ilmu, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sumber pedoman kita dalam beragama yaitu Al-Quran dan hadis. Rasulullah pernah menyampaikan pesan kepada para sahabatnya, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan oleh kalian dua hal, jika kalian berpegang teguh dengannya, maka pasti kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau kita hanya berpegang pada Al-Quran, maka kita tidak bisa beribadah. Kenapa demikian? Karena Al-Quran banyak memerintahkan yang sifatnya global. Aqimus shalah wa atuz zakah walillahi 'alan nasi hijjul bait. Perinciannya dan penjelasannya itu datang dari hadis-hadis Rasulullah. Maka Allah hanya mengisyaratkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa saja yang datang dari Rasulullah maka ambillah, dan apa saja yang dia larang maka jauhilah. Tiada henti-hentinya kita belajar ilmu agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk menambah sesuatu dari perbendaharaan dunia ini kecuali apa? Kecuali ilmu. Qul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi wahai Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena ternyata kebutuhan ilmu sangat-sangat primer, sangat-sangat kita butuhkan daripada hanya sekedar makan, minum, hidup sehat dan yang lainnya. Karena sehari saja tanpa ilmu, maka kita pasti akan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Pasti kita akan jauh dari pedoman suri toladan yang baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi. Sekarang di hadis yang ke-8. Sebagaimana kebiasaan kita baca dulu untuk memperlancar lisan kita. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Baca. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika
fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Nah, kita terjemahkan dulu. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal itu, maka terjagalah darah dan harta mereka, kecuali hak Islam dan perhitungannya sesuai yang Allah inginkan." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di hadis ini bahwa beliau diperintah. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kapan Rasulullah diperintahkan berjihad, melawan dan memerangi orang-orang kafir? Maka jawabannya, perintah itu turun di tahun kedua Hijriah. Bersamaan diturunkannya ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zalamu wa innallaha ala nasrihim laqadirun." Telah diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk berperang, untuk memerangi orang-orang musyrik. Diizinkan di tahun kedua Hijriah. Berarti 14 tahun sebelumnya Rasulullah tidak diizinkan berperang dan berjihad. Kenapa kira-kira Ummahat? Karena Rasulullah enggak punya kemampuan, enggak punya kesiapan, dan enggak punya wilayah. Ketika Rasulullah berada di Mekah 13 tahun berdakwah, itu orang-orang musyrik melakukan penindasan, penganiayaan. Ammar bin Yasir dibakar punggungnya, Yasir dibunuh, Sumayyah ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal. Bilal ditindih perutnya dengan batu besar. Apakah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk berjihad? Enggak. Mereka diperintahkan hanya bersabar. Karena belum punya kemampuan, belum punya persenjataan yang cukup untuk memerangi orang-orang musyrik. Nah, beginilah sikap seorang muslim. Kalau dia lemah, tidak punya kemampuan, maka seharusnya dia mengasingkan diri, menjauh, agar tidak dibantai dan tidak dianiaya. Nah, jadi di tahun kedua Hijriah barulah Rasulullah diizinkan berjihad, dan itu diawali dengan Perang Badar. Kemudian Rasulullah diperintahkan memerangi manusia yang tidak masuk ke dalam Islam. Apakah itu ahlul kitabnya, Nasara, musyriknya, ataukah majusinya? Kapan mereka tidak diperangin? Hatta yashhadu an la ilaha illallah,
hingga mereka bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, di sini di hadis ini hanya 3 yang disebutkan dari rukun Islam. Sementara rukun Islam kan ada 5 ya. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Puasa dan haji enggak disebutkan. Kenapa ini enggak disebutkan? Jawabannya karena puasa dan haji jika ditinggalkan itu tidak menyebabkan dia diperangi atau dibunuh. Beda dengan syahadat, kalau ditinggalkan maka dia bisa diperangin. Demikian juga salat, demikian juga zakat. Orang yang enggak mau bayar zakat di zaman Abu Bakar ini diperangin. Karena mereka enggak mau bayar zakat kepada Abu Bakar ketika menjadi khalifah, maka Abu Bakar memerangi mereka dengan apa? Dengan peperangan yang sengit. Jadi jika seseorang sudah menjalankan 3 hal ini, syahadat, salat dan zakat, maka mereka sudah dianggap muslim. Apa konsekuensinya? Mereka terjaga darah dan hartanya. Darahnya enggak boleh lagi ditumpahkan, enggak boleh dibunuh. Hartanya juga enggak boleh diambil. Kenapa? Karena ini hukumnya haram. Illa bihaqil Islam, kecuali hak Islam, dan perhitungannya sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, ini yang akan kita panjang lebar nanti menjelaskannya, karena sebelumnya kita belum bahas tentang zakat, belum juga membahas tentang qisas. Nah, timbul pertanyaan sekarang, apa hak Islam terhadap darah? Maka jawabannya hak Islam dalam permasalahan darah ini ada 3, di mana Islam boleh menumpahkan darah seseorang kalau ada salah satu dari 3 sebab. Yang pertama adalah pezina, pezina yang sudah menikah. Apakah dia statusnya masih istri orang atau suami orang, ataukah dia sudah janda atau duda? Contoh gini, ada seorang wanita yang dia ditinggal lama oleh suaminya. Ada seorang istri ditinggal lama oleh suaminya, pergi berlayar mungkin, atau pergi kerja ke luar negeri mungkin. Terus istrinya selingkuh, berzina dengan laki-laki lain, kumpul kebo. Nah, si istri ini kalau sekiranya dia mengaku bahwa memang saya berzina, apa hukumannya? Maka dia nanti dirajam. Dirajam itu dibuatkan dulu lubang sedalam dada, kemudian dimasukkan ke dalam situ, kemudian dilemparin batu kecil-kecil, bukan batu besar tapi batu kecil-kecil, sampai mati. Sampai apa? Sampai mati. Jadi lemparnya pakai batu kecil-kecil. Demikian juga laki-laki yang sudah punya istri, selingkuh, berzina dengan wanita yang lain, maka dia, kalau dia mengaku, maka dia dirajam. Yang jadi masalah kalau dia enggak ngaku. Dia enggak ngaku. Maka orang yang menuduh nanti harus mendatangkan 4 saksi. 4 saksi ini melihat dengan kasat matanya bahwa si fulan itu berzina. Melihat dengan kasat matanya langsung. Bukan hanya dengan apa? Dengan di video gitu kemudian diviralkan. Ini enggak diterima.
Kalau sekiranya yang menuduh ini nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang menuduh dicambuk 80 kali. Yang jadi masalah lagi kalau sekiranya pasutri, di mana si suami menuduh istrinya selingkuh, berzina. Suaminya ngelak, istrinya ini nggak nerima. Saya lo nggak berzina, saya lo hanya goncengan aja. Saya hanya berduaan di kamar hotel saja. Istrinya nggak mau ngakuin. Maka nanti kedua-duanya didatangkan ke majelis hakim, lantas melaknat satu sama lain. Dengan suaminya berkata, aku bersaksi bahwa apa yang aku tuduhkan kepada istriku itu benar adanya. Sampai 4 kali dia ucapkan ini. Kemudian yang kelimanya, kalau sekiranya aku bohong, laknat Allah akan menimpaku. Maka si istri juga berkata, aku bersaksi bahwa apa yang dituduhkan oleh suamiku itu tidak benar adanya. Sampai 4 kali dia ucapkan ini. Setelah itu dia berkata, laknat Allah menimpaku jika sekiranya aku berbohong. Kemudian setelah itu mereka dipisahkan selama-lamanya. Tidak boleh lagi menyatu, tidak boleh lagi kawin kembali, pokoknya selama-lamanya dia terpisah. Nah, timbul pertanyaan, kalau sekiranya yang berzina ini satu sudah menikah, satu perjaka, atau satu sudah beristri, satunya perawan, maka nanti yang sudah nikah dirajam, yang belum menikah, perawan atau perjaka ini dicambuk 100 kali dan diasingkan ke IKN selama setahun. Ahmad diasingkan ke IKN selama setahun. Karena di sana tempat sepi, jauh dari keramaian, diasingkan ke sana. Nah, ini hak Islam yang pertama dalam masalah apa? Masalah darah. Yang kedua, hak Islam dalam masalah darah yang kedua adalah pembunuhan atau kisos. Orang yang membunuh orang lain ini nanti dikisos, dibalas juga dibunuh dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, dia sengaja membunuh, dia memang berniat. Syarat yang kedua, alat yang dipakai membunuh memang biasa dipakai membunuh. Pisau, tombak, parang, golok. Nah, ini adalah alat-alat yang biasa dipakai membunuh. Jika sudah terpenuhi 2 syarat ini, maka yang membunuh nanti dikisos. Ini kalau disetujui, diinginkan oleh keluarga yang terbunuh tadi. Keluarga yang terbunuh. Karena keluarga nanti yang dibunuh punya 3 pilihan. 1 kisos, 2 diat, ketiga al-afu, dimaafkan. Kalau keluarganya minta dia dikisos, ya udah ditegakkan kisos. Kalau keluarganya minta bayar diat aja 100 ekor onta atau yang senilai dengannya, yaitu 1000 dinar atau 1000 ekor kambing atau 200 ekor sapi. Kalau sekiranya ada orang belajar main panah nih di tengah lapangan sana, lagi ngeker sasaran, kemudian pas melepas anak busurnya ada orang lewat di depannya, kemudian kena kepalanya, mati di tempat. Maka orang ini yang memanah tadi ini tidak dikisos. Kenapa kira-kira? Dia tidak sengaja membunuh. Atau ada seorang istri mungkin karena keselnya kepada suaminya, dia ambil panci, dia pukul kepala suaminya sampai mati. Atau dia pukul pakai sutil itu ya, pakai sendok mungkin, sampai mati suaminya dia pukul. Maka si istri ini tidak dikisos, tapi hanya membayar
membayar diat. Membayar diat. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hak Islam yang ketiga mengenai darah ini adalah orang yang murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang murtad. Maka nanti pemimpin minta dia bertobat dulu sampai 3 kali. Kalau enggak mau baru dia dibunuh sebagai orang yang murtad. Nah, ketiga hal ini nanti akan disebutkan di hadis yang ke-14 dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Ini hak Islam dalam permasalahan darah, di mana boleh seseorang ditumpahkan darahnya meskipun dia sudah muslim kalau ada salah satu dari 3 yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa? Ummahat, berzina dengan syarat dia sudah menikah. Yang kedua, qisas atau membunuh. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah hak Islam dalam permasalahan harta. Kita tahu bersama ummahat bahwa mengambil harta kaum muslimin itu secara hukum asalnya haram. Paham? Mengambil harta orang lain itu haram. Kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, minti batin nafsi, dari kerelaan jiwanya, dia nyerahkan sebagai bentuk apa? Sedekah mungkin. Yang kedua, perdagangan. Ada seorang punya emas, kita kan nggak boleh ngambil emasnya ya. Kalau kita tukar dengan singkong atau tukar dengan beras, barter, atau kita tukar dengan uang, dan kedua-duanya ridho, maka ini boleh. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Ini adalah hak Islam yang wajib ditunaikan, dan ini ada aturan mainnya. Tidak boleh serampangan, karena banyak sekali kelompok-kelompok di dalam tubuh kaum muslimin yang mereka lebih gemar memungut zakat, bahkan mewajibkan jamaahnya 10%. Ya, ada yang 10%, pokoknya tanpa memandang kebutuhanmu berapa, pokoknya gajimu 3 juta harus keluarkan 10%. Ada lagi di sana yang mewajibkan jamaahnya bayar zakat 10%. Sementara mereka tidak mewajibkan sholat. Nah, perlu diketahui ummahat bahwa zakat di dalam Islam itu ada 6 macam. Ada 6 macam. Yang pertama adalah zakatul asman, zakat alat tukar. Zaman dulu itu alat tukarnya kan ada 2 ya, emas dan perak. Zaman kita sekarang ini alat tukarnya hanya 1, yaitu uang kertas. Dan ini nanti diberlakukan sama karena ilahnya sama. Jadi zakat emas, kapan kita mengeluarkannya? Apabila emas tersebut milik kita secara sempurna. Ini yang pertama, milkun tam, kepemilikan sempurna, bukan titipan orang, bukan pinjaman dari orang lain, bukan juga harta warisan yang belum dibagi. Ini syaratnya. Kepemilikan sempurna itu emas kita. Syarat yang kedua, mencapai nisab. Batas minimal dikeluarkannya zakat. Nah, kalau emas ini harus mencapai 20 miskol. 20 miskol itu atau sama dengan 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. Berapa kira-kira ummahat itu? 20 kali 4,25? 85 gram.
Ini yang 24 karat. Kalau sekiranya harga emas 24 karat di pasar atau di toko emas 1 juta 1 gram, maka kita tinggal kalikan 85 kali 1 juta sama dengan 85 gram kali 1 juta 85 juta. Maka ini minimal uang yang kita pegang baru mencapai nisab. Kemudian setelah itu syarat yang ketiga berlalu 1 tahun Hijriah. Sekarang kira-kira tanggal berapa Rajab ini? Taruhlah tanggal 20 Rajab ya. 1445. Kita sekarang megang uang 85 juta mungkin atau lebih. Taruhlah 100 juta kita pegang. Alhamdulillahnya di tengah jalan perjalanan pergantian tahun 1445 bulan Rajab tanggal 20 Rajab nanti tidak ada berkurangnya. Nambah terus saja. Kalau nanti totalnya di bulan Rajab tahun depan itu 200 juta, maka kita keluarkan 2,5%-nya. Berapa kira-kira? 200 juta 2,5%-nya berapa? 5 juta ya. Nah, kita keluarkan 5 juta. Tapi qadarullah kalau sekiranya di tengah jalan yang kita pegang tadi 85 juta itu berkurang. Mungkin karena anak-anak mau daftar sekolah, suami ditabrak motor, kemudian harus bayar ini bayar itu, berkurang. Jadinya 80 juta aja. Maka enggak berjalan haulnya. Paham? Haulnya enggak berjalan. Kenapa? Karena nilai minimal nisabnya turun. Nanti sampai 85 lagi baru berjalan lagi haulnya. Dan ini hanya uang kertas yang kita pegang atau emas yang kita miliki. Kalau sekiranya kita punya harta benda yang lain berupa rumah, motor, tanah 100 hektar di IKN mungkin, di Karyango sana atau di Kilo sana, maka semua ini enggak dikeluarkan zakatnya. Paham umat? Kita punya rumah yang harganya 1 M, punya mobil, motor dan yang lainnya, ini tidak ada kewajiban zakatnya. Ini emas. Dan nanti uang dikiaskan kemana? Ke emas. Tidak dikiaskan kemana? Ke perak. Yang kedua, alat tukar yang kedua adalah perak atau dirham. Dirham ini harus mencapai nisabnya itu 200 dirham atau 595 gram dirham. Berapa kira-kira 1 dirham di pasar? 1 gram perak di pasar? Taruhlah kita ambil 10.000 ya, karena perak kan murah ya. 10.000 kali 595 sama dengan berapa? Hanya sekitar 6 juta, sekitar 6 jutaan aja kan? Maka uang kertas nanti tidak dikiaskan ke perak. 6 ini yang pertama, asman, alat tukar. Zakat yang kedua adalah hewan ternak. Hewan ternak ini hanya pada kambing, onta, dan sapi. Tidak berlaku pada ayam, bebek, kuda, dan yang lainnya. Minimal untuk onta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Barulah dikeluarkan zakatnya, itu pun dengan syarat disaum. Disaum itu dikembala liarkan. Kalau sekiranya dikandangin terus diambilkan rumput, diaritkan gitu, maka nanti tidak ada zakatnya.
Meskipun kita punya peternakan 1000 ekor kambing, mungkin 1000 ekor sapi, maka ini tidak ada zakatnya. Kemudian zakat yang ketiga adalah zakat pertanian. Zakat pertanian. Dan ini hanya berlaku pada pertanian yang sifatnya makanan pokok. Kalau kita di Indonesia ini makanan pokoknya apa? Iya, beras. Kalau di luar di Arab sana makanan pokok mereka korma, gandum, kemudian kismis. Mereka ya taqwa, kuat dengan makan ini. Kalau kita makan korma pagi-pagi, maka panas perutnya, kemudian nggak dianggap makan. Kalau bukan nasi kuning, nasi pecel, bubur, pokoknya ada bau-bau nasinya lah, baru kita anggap apa? Makan pagi. Kalau hanya wadeh atau kue jajanan gitu, ini cepat sekali keroncongan. Nah, ketika nanti si petani ini panen hasil sawahnya itu 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 750 kilo, maka dikeluarkan 10%. Dikeluarkan 10%. Kalau ini hanya pengairannya dengan air hujan atau tada hujan. Kalau di Kalimantan ini banyak di pedalaman-pedalaman sana mereka nanam sawah itu di lereng-lereng bukit yang hanya mengandalkan apa? Tada hujan, air hujan. Kalau di daerah Jawa sana atau daerah Samboja ini nggak bisa, harus pakai apa? Pakai alat. Nah, kalau hanya pengairan air hujan itu dikeluarkan 10%. Kalau sekiranya pakai alat pompa dan yang lainnya, maka dikeluarkan 5%. Nah, adapun pertanian-pertanian yang lain seperti buah naga, jeruk, elai, durian, duku dan yang lainnya ini maka tidak ada zakatnya. Kemudian zakat yang keempat adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Contoh gini, Ummahat. Di sini ada yang pedagang kah? Ummahat ada yang pedagang? Enggak ada. Semuanya ibu rumah tangga. Taruhlah gambarannya seperti ini. Ada seorang ibu-ibu mau dagang tempe. Ya kan, mau dagang tempe di pasar. Rata-rata tempe dijual itu berapa? 5.000 ya? 5.000. Nah, si pedagang tempe ini kapan dia nanti keluarkan zakat perdagangannya? Tatkala modal awal itu mencapai nisab emas 85 juta. Dia modal awal bergerak untuk dagang ini apa? 85 juta minimalnya. Nah, setelah itu dia belikan barang. Taruhlah dia beli tempe tadi dengan harga 4.000. Dia jual dengan 5.000. Berarti untung berapa? 1.000 kan? Nah, dia sekali drop tempe itu taruhlah 10.000. 10.000 tempe. 10.000 kali 5.000 berapa, Ummahat? 10.000 kali 5.000 sama dengan 50 juta ya? Iya. Dia jual 5.000, alhamdulillah untung terus untung. Kemudian di akhir tahun dia total semuanya. Dia Masya Allah modalnya awalnya 85 juta, sekarang ada dia pegang uang 150 juta mungkin. Kemudian masih ada sisa barang tempenya. Maka sisa barang tempe itu harus dia nanti kali dengan harga modal.
Taruhlah ternyata masih ada tempenya 50.000 lagi. Modalnya tadi berapa? Modalnya 4.000. 4.000 kali 10.000 sama dengan 40 juta. Berarti dia total 40 juta tambah 150 juta, berarti keseluruhannya 190 juta. Dalam setahun dia memperoleh keuntungan sekitar 100 juta lebih. Maka dia keluarkan, dia kalkulasi semuanya, modal, keuntungan dan sisa barang, dia total taruhlah 200 juta totalannya semuanya. Maka dia keluarkan 2,5%. Taruhlah dia mau keluarkan wajib dia keluarkan 5 juta. Nanti boleh dia keluarkan berupa uang, boleh juga dia keluarkan berupa barang dagangannya dia. Contoh dia dagangannya tempe tadi, dia keluarkan apa? Tempe sebanyak senilai 5 juta. Dia bagi-bagi. Ini kalau dia dagang yang halal tadi. Kalau dia dagang yang haram, dia jualan rokok mungkin, jualan miras mungkin, maka enggak perlu dia mengeluarkan zakat. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ini zakat yang keberapa sudah, umat? Yang keempat. Sekarang yang kelima, yaitu zakat rikas. Rikas ini adalah barang temuan. Barang temuan berapapun nilainya, sedikit atau banyak, kapan kita mengeluarkan zakatnya? Kalau barang temuan tersebut ada tanda-tanda terpendam di zaman jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, sudah terpendam di bawah kolong rumah kita mungkin. Kalau di Kalimantan Timur bisa terwujud. Karena di Kalimantan Timur ada kerajaan yang dia sudah ada sebelum Islam datang. Itu kerajaan apa? Kutai Kartanegara ya. Kita gali-gali di bawah kolong rumah. Ternyata dapat sebongkah emas. Taruhlah nilainya 1 M emas tersebut. Maka kita keluarkan zakatnya 5%. 5% dari 1 M berapa? 50 juta ya. Karena 10-nya kan dia 100 juta. Jadi setengah dari 10 sama dengan 5. Jadi dikeluarkan 50 juta. Ini zakat, ini semua ini 1 sampai 5 ini adalah zakat yang berkaitan dengan apa? Harta. Zakat yang berkaitan dengan harta ini nanti tidak dipandang orangnya. Apa maksudnya ini tidak dipandang orangnya atau pemiliknya? Kalau sepemiliknya nanti masih kecil, belum balik, atau pemiliknya ini gila, stres, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat hartanya. Atau pemiliknya ini pikun, tetap juga wajib dikeluarkan zakatnya. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan harta, bukan dengan orang. Nah, kemudian zakat yang terakhir adalah zakat fitrah. Yang ini nanti dikeluarkan di akhir Ramadan. Bagi setiap jiwa. Anak kecil, orang tua, anak yang sudah balik, janin juga dianjurkan untuk dikeluarkan. Dan yang mengeluarkan adalah orang-orang yang punya tanggung jawab. Contoh suami kepada anak istrinya, anak-anak istri dan anaknya, dia yang mengeluarkannya. Atau anak mungkin orang tuanya sudah enggak kerja, dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Berupa apa?
2,5 atau 3 kilo atau 2,7 beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Kalau kita makannya Raja Lele mungkin atau Pandan Wangi, itu yang kita keluarkan. Jangan giliran zakat kita keluarkannya apa? Raskin, beras raskin itu. Dan ini tidak boleh diuangkan. Tidak boleh diuangkan. Dikimahkan enggak boleh. Karena ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Tapi yang aneh di negara kita ini, yang mereka berpegang kepada mazhab Syafi'i, giliran masalah zakat fitrah, mereka pindah mazhab, beralih ke mazhab Abu Hanifah. Bolehnya mengeluarkan apa? Zakat fitrah dengan uang. Sementara di zaman Rasulullah uang juga ada, tapi yang diperintahkan adalah zakat menggunakan makanan pokok. Makanan pokok. Nah, kita sudah ketahui nih tentang zakat, ada 6 macam tadi. Sekarang kepada siapa kita serahkan zakat tersebut? Maka jawabannya ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Allah menyebutkan di sana ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu atau zakat itu diperuntukkan, diserahkan bagi fakir. Kita harus tahu dulu mahat fakir itu apa definisinya dan siapa orangnya. Fakir itu adalah orang yang tidak mendapatkan setengah dari kebutuhan hidupnya. Contoh gini umat, di Balikpapan ini karena ekonomi di sini tinggi, apa-apa semua serba mahal. Taruhlah pasutri, pasangan suami istri, kebutuhan hariannya 100.000. Cukup nggak kira-kira ini? Umat, cukup 100.000? Kalau saya nggak cukup Ustadz, semuanya serba ini saya beli. Enggak, yang standar 100.000 cukup nggak kira-kira untuk jajan setiap harinya? Beli sayur, beli minyak goreng, beli lauk pauk untuk makan 3 kali sehari, cukup kira-kira? Ya cukup. Nah sementara suaminya kerjanya serabutan, nggak jelas. Dia keliling sana ojek online, hanya dapat 40.000 atau dapat 30.000. Sementara kebutuhan hidup berkeluarganya dia berapa? 100.000. Maka orang ini dianggap fakir. Dianggap apa? Fakir. Meskipun dia punya rumah di BDI sini, punya rumah di kampung di Balikpapan Baru, punya mobil, punya motor. Tapi karena kebutuhan hariannya nggak mencukupi dari penghasilan yang ada, maka dia dianggap apa? Fakir. Itu patokannya. Jangan kita lihat, oh dia ini kan ada mobilnya Ustadz, ada parabolanya, ada TV-nya, ada HP-nya. Kan bukan itu yang dilihat. Yang dilihat apa? Penghasilannya. Cukup nggak? Atau memang lebih? Atau memang kurang? Atau di bawah 50%. Nah ini fakir. Ini yang paling sangat membutuhkan uluran tangan atau zakat. Yang kedua adalah miskin. Orang miskin. Nah kalau miskin ini dia dapat setengah dari kebutuhan hidupnya. Dia hanya dapat berapa? 50.000. Nah, ini dikategorikan apa? Miskin. Kemudian yang ketiga adalah al-amil, orang yang mengurusi zakat tersebut. Amil ini adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi zakat, atau orang yang dapat izin dari apa? Dari pemerintah.
barulah dia berhak mengambil zakat. Tapi sesuai dengan kadar pekerjaannya dia. Contoh gini umat, orang yang kerja harian ngangkatin beras, ngangkatin ini, ngurusin ini, taruhlah 100.000 kan sehari. Maka dia hanya dikasih 100.000 itu sebagai gajinya dia. Ini kalau ada izin atau ditunjuk oleh pemerintah. Yang jadi masalah adalah DKM masjid yang mereka berinisiatif membantu jamaah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat mereka. Nah, kalau sekiranya si DKM ini tidak dapat izin dari pemerintah, maka dia tidak boleh mengambil sebutir beras, sepersen uang yang nggak boleh diambil. 1 sen pun dia nggak boleh ngambil. Kenapa? Karena si DKM ini hanyalah perwakilan kita dalam menerima dan menyalurkan zakat kita. Yang jadi masalah nanti, kalau sekiranya beras kita, uang kita tidak sampai ke tangan fakir dan miskin, mungkin karena jatuh mungkin, atau tenggelam mungkin, maka kita dihitung belum membayar zakat. Paham, Mat? Kita belum terhitung membayar zakat. Gimana Ustaz? Saya serahkan langsung aja. Iya, kalau bisa serahkan langsung silahkan. Mungkin ada keluarga Anda miskin, fakir, serahkan langsung. Ini lebih hati-hati. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah al-ghorim, orang-orang yang terlilit utang. Orang-orang yang terlilit utang. Mungkin KPR rumahnya, kreditan mobilnya, kreditan motornya, emasnya masih kreditan dan yang lainnya. Dia datang ke BMH mungkin, atau ke ini pemungut-pemungut zakat, Pak, bisa tolong saya nggak bantuin bayarin rumah. Ada kira-kira seperti itu, Mak? Saya masih ada KPR rumah, kreditan motor, mobil belum selesai, minta tolong bantuin. Nah, silahkan datang ke tukang pungut-pungut zakat itu. Sampaikan bahwa saya adalah orang yang terlilit utang. Karena Anda berhak menerima zakat. Ini yang keempat. Yang kelima adalah ar-riqab. Riqab ini adalah budak yang mengikat perjanjian dengan tuannya untuk bebas. Tapi dia masih ada utang. Taruhlah utangnya masih 1 juta lagi, baru dia bebas. Maka dia datang ke pemungut zakat minta 1 juta untuk dibayarkan utang dirinya. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam adalah mu'allaf. Mu'allaf ini kadang kita mempersempit maknanya dengan apa? Dengan orang yang baru masuk Islam. Paham? Mu'allaf itu maknanya adalah orang yang ditarik hatinya. Apakah nanti non-muslim yang dia ditarik hatinya untuk masuk ke dalam Islam, maka dikasih zakat. Atau mungkin ada kaum muslimin yang dia jahat, sering mengganggu pengajian, sering mengganggu orang sholat. Ketika dikasih uang dia senang, dia nggak ganggu lagi. Maka ini adalah mu'allaf, orang-orang yang ditarik hatinya ke Islam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia kehabisan bekal di tengah jalan, kehabisan uang. Contoh gini gambarannya, umat. Ada orang mau safar dari Balikpapan ke Samarinda, naik bis tanpa AC. Taruhlah harganya 38.000. Sekarang berapa kira-kira? 50-an lah ya, satu orang. Kemudian dia singgah di Tahu Sumedang sebelum naik Bukit Soeharto. Dia turun makan gitu.
uangnya hilang, dompetnya hilang, dicopet. Akhirnya dia nggak punya bekal lagi melanjutkan perjalanannya ke Samarinda. Maka dia dikasih sekedar melanjutkan perjalanannya ke Samarinda. Dulu ada seorang pemuda dari Malang sana cari kerjaan di Balikpapan ini. Berbulan-bulan dia di sini nggak dapat pekerjaan, habis bekalnya, terus mau pulang nggak ada, mau pulang nggak ada uang, mau pulang ke Malang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil galon, dia ikat badannya, kemudian dia hanyutkan di Semayang sana ya. Dia hanyutkan badannya dengan menggunakan galon air itu. Tujuannya biarlah saya hanyut, semoga sampai ke Malang sana. Putus asa sudah dia. Nah, orang yang seperti ini dikasih zakat untuk perjalanannya dia ke Malang. 6 ini yang ketujuh. Yang kedelapan adalah fisabilillah. Fisabilillah ini orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Apakah itu mujahid ataukah penuntut ilmu? Yang mereka tidak punya gaji tetap dari pemerintah. Anak-anak pesantren, pengajar-pengajarnya mereka dikasih zakat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti untuk pembangunannya, untuk bekal dia menuntut ilmu, ataukah untuk kesehariannya? 6 ini 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Kalau sekiranya ada keluarga kita, maka keluarga ini yang dikedepankan untuk diberikan. Karena ada 2 keutamaan di sana. Sedekah dan menyambung silaturahmi. 6 ini 2 pembahasan tentang apa? Hak Islam yang harus ditunaikan. Apakah itu yang berkaitan dengan harta ataukah dengan jiwa atau darah. Nah, demikian umat, ada yang bertanyakan, silakan. Mungkin kalau ada yang langsung silakan, yang langsung dulu, kemudian nanti yang tertulis. Assalamualaikum. Apa tadi? Jadi untuk non-muslim ini bukan berkaitan dengan jiwanya dia ya, tapi berkaitan dengan keinginannya dia. Dia ada nggak keinginan masuk Islam kalau dikasih uang? Dia nggak tertarik nggak hatinya kalau dikasih? Kalau ternyata dia makin menjadi-jadi, nggak ada sedikit pun keinginan masuk Islam, maka nggak usah dikasih. Paham? Bukan berkaitan dengan berapa lama dan seterusnya, tapi berkaitan dengan apa? Keinginan. Ada nggak dia keinginannya masuk ke dalam Islam? Bukan. Kalau dia sudah masuk ke dalam Islam, sudah nggak usah dikasih lagi zakat. Paham? Karena dia sudah masuk ke dalam Islam. Cari lagi mungkin non-muslim yang lain. Karena ada orang itu kalau dikasih uang dia senang kan? Dikasih uang 1 M dia langsung Masya Allah langsung tertarik. Nggak usah capek-capek lagi banting tulang keras peringat. Dia dikasih uang 1 M. Sebagaimana Rasulullah sering memberikan
orang Badui dengan satu lembah kambing. Ketika si pemimpin Badui ini, pemimpin kabilah ini menerima itu, langsung dia ngajakin kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Karena Muhammad adalah orang yang tidak takut miskin ketika memberikan sesuatu. Berarti berhasil ini kan? Nah, ini tujuan dari apa? Memberikan non-muslim zakat. Ya. Mohon bertanya Pak Ustaz, jika suami sudah pensiun tidak bekerja lagi, sedangkan istri masih bekerja, apakah boleh untuk membayar zakat fitrah itu dibayar dari penghasilan istri? Padahal suami adalah kepala rumah tangga. Jadi si istri tadi ini mau menyalurkan zakat fitri, zakat fitrah, bukan zakat harta. Zakat fitrah. Dia mau menyalurkan ke suaminya yang miskin ini, atau mau menyalurkan ke orang lain tapi dia bantu suaminya gitu. Nah, seharusnya kan yang bertanggung jawab adalah suami ya. Dia yang mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Kalau dia sudah pensiun, dia bisa kerja serabutan kok, mungkin jadi tukang parkir, bisa kerja-kerja yang lain, yang dia menghasilkan uang dan bisa memberikan nafkah, membayarkan zakat fitrah dan yang lainnya. Kalau ternyata sudah nggak bisa karena lumpuh mungkin atau karena ada kendala nggak bisa beraktivitas, maka si istri ini ridho nggak dia mengeluarkan uang nafkah sehari-hari, belanja sehari-hari dia, terus membayarkan zakat fitrah juga dia. Kalau dia ridho ya nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya dia nggak ridho, dia anggap ini utang, dia totalin. Ketika nanti suami saya meninggal dunia, meninggalkan rumah, maka saya tinggal totalin aja. Paham? Berapa yang saya keluarkan, berapa bulan, berapa tahun saya keluarkan zakat dan uang belanja dia dan anak-anaknya, ini juga boleh. Paham? Tinggal dia totalan, nanti berapa sisa warisan dia ini diambil. Seperti itu. Seorang mendapatkan pesangon atau uang pensiun seperti itu, apakah itu masuk ke zakat fitrah atau seperti mana yang lain harus diberikan dulu sama itu tahun dibutuhkan? Nah, jadi uang pesangon itu kan sebenarnya adalah gaji kita yang dipotong ya. Dari awal kita kerja dipotong terus kemudian dikumpulin. Nah, itu nanti kita terima ketika selesai atau sudah di PHK atau berhenti kerja gitu. Nah, maka ini uang gaji kita yang selama ini dikumpulkan. Jika sekiranya ini sudah terkumpul, taruhlah 100 juta uang pesangonnya, maka enggak langsung dikeluarkan zakatnya, tunggu setahun lagi. Berlalu lagi 1 tahun Hijriyah. Karena memungkinkan kita akan memakai itu untuk beli ini, akhirnya turun dari dari nisab. Tadinya 100 juta mungkin sisa 50 juta. Karena ternyata sebelum turun pesangon kita banyak minjam sana minjam sini kan, karena nggak ada pekerjaan. 6. Saya memiliki usaha rumah makan yang sudah berjalan 2 tahun. Modal awal saya 150 juta untuk sewa ruko dan bahan jualan. Setelah 2 tahun, keuntungan yang saya dapatkan sebesar 165 juta. Namun uang tersebut habis digunakan untuk sewa ruko di tahun berikutnya. Jadi berapa zakat perdagangan yang harus saya bayar? 6. Jadi dia buka usaha warung makan ya. Warung makan. Sementara
Gedung sewanya saja sudah taruhlah 100 juta. Paham? 100 juta untuk setahun. Berarti yang dia putar hanya 50 juta kan? Paham? Yang dia putar hanya 50 juta. Maka yang dia putar ini karena di bawah nisab, maka nanti dia tidak ada kewajiban zakat. Nah, seperti tadi, ternyata keuntungannya 160 juta. Untuk bayar ruko 1 tahun berikutnya lagi, itu sekitar berapa? 100-an juta kan? Maka yang dia putar itu sebenarnya itu yang dianggap, bukan sewa rukonya, bukan sewa rumahnya untuk warung makan tadi, itu enggak dihitung. Paham? Yang dihitung itu adalah yang berputar. Sama ada orang dia investasikan uangnya ke rumah kos-kosan atau ke rumah sewa. Tamat, saya berikan gambaran dulu rumah sewa. Dia bangun rumah sewa taruhlah senilai 3M. Ya kan? 3M. Tanah plus bangunan. Ini 3M kalau dikeluarkan zakatnya 1 tahun itu berapa kira-kira, Mat? 75 juta kan ya? Paham? 75 juta. Padahal penghasilannya enggak sebegitu besarnya. Paling dia dapatkan dari 3M ini hanya 100 juta saja. Sementara zakatnya 75 juta. Maka yang modal dia 3M tadi itu enggak dihitung. Yang dihitung nanti penghasilan dia. Taruhlah sebulan dia dapat 10 juta dari uang sewa rumah tadi. Dipotong ini, taruhlah tinggal 8 juta. 8 juta kali 12 bulan sama dengan 96 juta. Ini mencapai nisab. Paham? Mencapai nisab. Nah, nanti di tahun berikutnya kalau masih tersisa ini baru dikeluarkan zakat. Nah, kita kembali kepada usaha tadi warung makan ya. Usaha warung makan kan tadi? Nah, warung makan. Modal awalnya taruhlah 150 juta. Bayar rumahnya 100 juta. Berarti yang dia putar berapa? 50 juta. Ini belum masuk zakat. Tidak dikeluarkan zakatnya. Paham yang bertanya tadi? Apabila kita sedang bersafar, kemudian mampir di masjid saat masuk waktu sholat zuhur dan ikut berjamaah dan mengikuti imam, lalu bagaimana menjamak qashar zuhur dan asar bagi yang bersafar? Mohon penjelasannya. Nah, jadi seorang yang musafir sedang melakukan perjalanan, ada 2 hal yang boleh dia lakukan dan ada yang sunnah salah satunya. Yang sunnah itu adalah dia mengqashar. Ini sunnah, bukan wajib ya, tapi sunnah. Boleh dia ambil, boleh juga enggak. Yang boleh adalah jamak. Jamak ini kebutuhan, bukan perkara sunnah atau rukhsah, tapi kebutuhan. Nah, ketika dia singgah di sebuah masjid di mana masjid tersebut menegakkan sholat duhur berjamaah, kemudian dia menjadi makmum sementara imamnya imam yang mukim, maka si musafir tadi ini wajib ikut menyempurnakan 4 rakaat. Nah, kalau dia mau qashar, maka dia sholat sendirian atau bersama orang-orang yang sedang safar. Paham? Dia sholat duhur 2 rakaat dengan 1 adzan, 1 iqamah, kemudian nanti mau diqashar lagi untuk asarnya di jamak qashar, maka dia iqamah lagi untuk asar. Jadinya 1 adzan, 2 iqamah. Ini kalau dia enggak sholat di belakang imam mukim. Paham? Ini kalau dia mau jamak. Kalau dia mau qashar aja, duhurnya 2 rakaat,
kemudian nanti datang waktu asar, dia sholat lagi 2 rakaat. Kalau maghrib berapa? 1,5 ya jadinya ya Mahat? Hah? 6. Jadi maghrib 3, nggak ada kosornya. Apakah benar baju atau celana yang kita pakai yang tidak dipakai lagi jika dibuat keset kaki atau pelak bisa menjauhkan kita dari rezeki dan bisa juga mendatangkan penyakit? Apakah dalam negara tersebut ada hal seperti itu? Nah, saya nggak tahu itu kalau sekiranya masih layak pakai, kemudian dijadikan lap gitu, maka ini bagian bentuk dari apa? Tabdzir, mubadir. Karena masih banyak orang-orang miskin sana, dia butuh pakaian tapi nggak ada pakaian. Nah, mungkin disedekahkan, atau mungkin dibawa ke bazar yang dia menerima barang bekas yang dia bisa dijual, hasil penjualannya untuk pembangunan sekolah mungkin, atau masjid, atau yang lainnya. Maka serahkan, itu lebih baik daripada membuat jadi keset atau yang lainnya. Adapun dampaknya, wallahu alam, saya nggak tahu. Kalau sekiranya diceritakan tadi seperti itu, ada penyakit yang akan dia rasakan karena menjadikan barang tadi sebagai apa? Keset. Nggak tahu saya itu. Iya mungkin, atau tatoyur bisa menganggap sesuatu ini sial atau menyebabkan penyakit. Apakah benar kita tidak diperbolehkan memiliki tanah atau sebidang tanah yang hanya didiamkan selama bertahun-tahun tanpa disewakan atau ditangani pemohonan diteruskan? Nah, jadi kalau sekiranya kita punya sebidang tanah, kemudian kita mau investasikan, karena tanah itu kan sifatnya naik terus ya harganya ya. Paham? Naik terus harganya. Untuk bisa lebih maksimal mengambil manfaat dari tanah tersebut, karena ini adalah harta kita, mungkin kita pinjamkan ke petani mungkin. Dan ini adalah muamalah yang terbaik dan lebih baik daripada wakaf. Kalau wakaf itu kan kita serahkan terus nggak bisa diminta kembali lagi kan. Nah kalau manihatul anzi, kita pinjamkan tanah tersebut untuk dimanfaatkan oleh si petani atau dimanfaatkan oleh pondok pesantren terikat waktu beberapa tahun ke depan, maka kita akan dapat pahala terus menerus. Kapan kita nanti mau ngambil, kita bisa ngambil kembali. Dan ini lebih baik daripada wakaf. Nah, kalau sekiranya dia siasatnya untuk itu, dalam artian karena sebentar lagi mau ini gerbang masuk IKN di sini Balikpapan, maka kemungkinan tanah akan melonjak tinggi. Itu dia perkirakan, dia belilah tanah sana sini. Tadi kalau sekiranya dia untuk investasi seperti ini nggak ada masalah, tapi lebih baik lagi kalau tanah itu dimanfaatkan untuk dia atau orang lain untuk sementara waktu sebelum dijual. 6. Kita memiliki rumah yang tidak kita jual, namun sudah dalam beberapa waktu belum kita laku seperti itu. Apakah kita sudah menjalankannya padahal sudah lebih dari 1 tahun begitu, atau nanti itu sudah laku baru uang yang kita terima itu kita keluarkan zakat yang diputuskan? Nah, tadi kita sebutkan bahwa rumah, motor, mobil, tanah ini tidak ada zakatnya. Paham? Ini dipegang dulu poin ini, bahwa rumah, motor, benda harta yang tidak bergerak itu tidak ada zakatnya. Nah, kalau rumah ini nanti laku, taruhlah laku dengan harga 200 juta. Ya kan? Kita terima di tanggal 1 Ramadan 1445 200 juta. Maka tidak langsung kita keluarkan zakatnya, tapi kita keluarkan nanti di
1 Ramadan 1446. Itu kalau masih ada sisa. Paham? Mungkin kita mau pakai umroh, mau pakai haji dan yang lainnya habis. Maka ketika turun dari batas minimal nisab, maka tidak berjalan haul. Paham, Umahat? Jadi nggak langsung ketika menerima pembayaran rumah nggak langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi harus berlalu apa? 1 tahun hijriyah. Iya, silakan. Saya disuruh suami ke rumah anak yang sedang melahirkan suatu daerah sendirian. Diantar suami sampai bandara dan dijemput anak di bandara juga. Bolehkah saya sendirian dengan cara seperti itu? Nah, seperti ini masuk dalam larangan Rasulullah, la tusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kita nggak tahu nanti, antar bandara ada yang nungguin, ada yang ngantarin. Tapi kita nggak tahu nanti dia bersama siapa di samping kursinya, seatnya di bandara itu. Apakah penjahat atau orang baik atau orang yang bisa memudaratkan dia, merayu dia, mungkin akhirnya dia tambah rusak. Itu yang dikhawatirkan oleh syariat. Demikian. Subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.